Hello, it is I, admin Yumeko, akan memberi weekly news yang pertama kalinya di channel Radio Wibu. Hitung-hitung iseng berhadiah lah ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke berita, gue mau jelasin dikit apa aja yang bakal gue beritain kali ya. Untuk gue secara pribadi, gue sendiri lebih mengikuti dunia Bandori, Love Life, Nana Bunani Juni, D4DJ, ya bisa dibilang mbak-mbaknya Bushiroad lah ya, kecuali review Starlight tapi. Terus ya gue bakal ngasih berita tentang beberapa anime, games mungkin, teknologi juga mungkin, dan juga mungkin virtual YouTuber juga ya, karena lagi banyak banget virtual YouTuber, lagi gede banget sekarang kan. Dan apa lagi? Intinya sih yang berbau Jepangan lah ya, karena namanya juga Radio Wibu ya kan. Nah, kalau untuk pemerintahannya sendiri, ini kan karena video pertama, jadi mungkin gue harus kasih tahu dulu. Mungkin tiap video ini bakal beda-beda ya. Kayak beritanya apa, beritanya ada berapa, apa aja dan gimana-gimananya. Tapi ide atau konsep utamanya akan gue bagi dua beritanya itu sendiri. Ada berita utama sama berita sampingan, tanda kutip berita sampingan. Karena gue nggak tahu nama ini apa. Jadi intinya ya ada berita penting itu, berita utama itu berita yang penting, berita-berita besar yang mungkin banyak orang tahu. Nah, berita sampingan ini adalah berita yang nggak terlalu penting mungkin, tapi ukurannya tuh masanya nggak kecil banget, nggak gede banget juga tapi. Jadi yang ya sedang lah ya, bisa dibilang sedang sih. Oke, sudah mengerti, paham? Oke. Kalau sudah paham, sudah mengerti, dan sudah kenal, ambil snack, ambil minum, relax, and enjoy the news. Kita masuk ke berita utama pertama video kali ini, yaitu tentang kembalinya Ava. Oke, jadi kalau yang belum tahu, Ava itu adalah anime festival Asia yang sudah ada dari tahun 2008 kalau nggak salah. Dan mereka ini ada membawa culture Asia, culture Jepang mungkin dominantly secara mayoritas culture Jepang ke negara-negara di Asia, salah satunya Indonesia. Nah, setelah mengumumkan kepergian Ava ID pada 2018 lalu, Ava mengumumkan sesuatu nih di tanggal 4 Agustus 2020 ini, yaitu adalah ini, cincin. Yap, mereka menunjukkan sebuah teaser dengan judul Ava Station yang isinya cukup mengundang lah ya, cukup mengundang. Dengan scene awal ada 2020 dan COVID dan segala macam ya. Ya mereka memperingati tentang COVID, mereka juga mengingatkan untuk stay home ya dan segala macam. Lalu next scene ada Seika. Seika itu maskot dari Ava itu sendiri, dengan karakter yang bisa dibilang modern, elegan, cool gitu lah ya. Nah di sini ini Seika ini berlari dengan pakaian yang biasa, lari, terus dia lompat, terus henshin gitu. Dia karena tiba-tiba bajunya berubah gitu. Nggak tahu, mungkin ada hubungannya mungkin sama event yang akan datang. Cuma ya kita nggak ada yang tahu, kita lihat aja nanti. Lalu di next scene barulah muncul logonya Ava Station dengan ada kata kananya di bawah Station dan festival online. Nah, gue ambil mungkin dari sini kita bisa tangkep kalau Ava ini mau mengadakan event ya seperti tulisannya festival online, event online mungkin. Jadi kalau yang udah pernah lihat waktu itu Creator Superfest udah pernah coba, mungkin kalian tahu. Tapi kita nggak tahu ya Ava ini bakal kayak gimana. Jadi ya kita tunggu aja. Lalu ada lagi dari komen yang gue baca, ada yang bilang kalau Ava yang ada di Tokyo itu akan diadakan secara online. Nah itu gue juga nggak tahu karena cuma baca komen aja. Gue belum research terlalu dalam karena nggak tahu sih, mager aja mungkin.
karena nggak begitu buat gue sih nggak begitu relevan. Jadi ya gitu. Tapi karena waktu itu pada 2018 kemarin Ava ID mengumumkan ketidakpastian akan adanya Ava ID 2019, banyak orang juga berasumsi bahwa mungkin tahun 2020 Ava ID akan kembali, mungkin. Tetapi karena situasi dan kondisi yang sekarang, mungkin mereka akan mengadakannya secara online. Mungkin kita cuma masih bisa beranggapan aja. Lalu video teaser itu ditutup dengan kata stay tune. Nah, dengan ini kita bisa tangkap kalau mereka pun sebenarnya belum bisa mengkonfirmasi apakah akan terlaksanakan atau tidak event ini. Jadi ya kita jangan berharap atau berekspektasi terlalu tinggi lah. Karena takutnya nanti kalau ketinggian jatuhnya sakit ya. Next, berita utama yang kedua ada dari Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Wah, lagi booming banget nih animenya. Sama lagunya juga ya, Gorenge dari Lisa. Nah, yang berita kedua ini gue dapat dari Odex Indonesia. Jadi Odex Indonesia itu adalah distributor, mungkin bisa dibilang macam banyak hal lah ya, karena dia ada distributor barang, distributor film, distributor atau sebagai IO mungkin ya, yang membawakan tanda kutip jajapangan ke Indonesia. Odex sendiri sih ada 3 kalau nggak salah. Ada Indonesia, Singapura, sama Malaysia atau Thailand. Oke, sebelum masuk ke berita, gue mau ngasih tahu kalau gue sendiri nggak ngikutin KNY, tapi ya banyak yang suka KNY sih, karena lagi booming banget. Jadi orang bisa tahu kalau banyak orang yang suka sama KNY gitu. Nah, mungkin orang-orang yang suka KNY ini mau datang ke event-eventnya, karena Demon Slayer pernah ada event sebelum ini, ulang tahunnya siapa gue lupa, cuma kan adanya di Jepang aja. Jadi ya online viewing ada sih, cuma maksudnya experience-nya beda gitu loh. Dulu pernah ada All of Life, gue ikutin, yang gue tonton di CGV juga, itu di live viewing. Kalau kita nobar gitu di bioskop, apalagi kan nobar anime gitu, live viewing, nobar event sebuah anime live viewing gitu bareng orang kan asik. Jadi ya kalau cuma dari internet gitu kan, terus nonton sendiri gitu kayaknya kurang gitu. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di foto ini, Odex Indonesia mengumumkan atau memposting poster ini pada tanggal 9 Juli 2020. Memang agak telat gue bikin berita ini, tapi sejauh yang gue research sampai sekarang belum ada update lagi dari Odex-nya itu sendiri. Jadi ya ditunggu aja mungkin post selanjutnya, karena mereka bilang kan coming soon to CGV di bulan Agustus ini. Nah, kalau untuk eventnya sendiri, dari yang gue baca-baca dan perkiraan, mungkin akan sama kayak event Blend S mungkin akan sama kayak event Blend S yang kayak gini nih. Nah, mungkin ya, tapi karena SNK Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan juga pernah ngadain event yang sama. Banyak anime-anime besar juga pernah mengadakan event serupa. Nah, mungkin tinggal tergantung animenya aja tentang apa. Mungkin nanti acaranya juga bakal disesuaikan gitu. Tapi kalau gue sendiri yang udah pernah lihat itu event Blend S itu isinya ada live voice acting, ada nyanyi, ada drama atau stage play mungkin, dan ada games juga, dan ya biasa sih ngobrol-ngobrol gitu. Jadi untuk para fans KNY, sabar aja, ditunggu tanggal mainnya. Oke, untuk berita utama kali ini itu aja. Kita lanjut ke berita sampingan, berita DLC. Untuk berita sampingan kali ini datang dari 2 agensi VTuber di Indonesia. Yang pertama ada dari Mahapanca, Maha dengan angka 5, sebutnya Mahapanca. Mereka baru aja debut 3 karakter baru pada tanggal 1, 3, dan 5 Agustus kemarin. Buat yang belum tahu Mahapanca adalah agensi virtual YouTuber Indonesia yang gue sendiri kurang tahu entah termasuk agensi baru atau udah lama,
tapi ya sekarang mereka cukup terkenal sih. Jadi ya bisa dibilang udah cukup besar sih namanya di kalangan penikmat atau penyuka virtual YouTuber di Indonesia. Mahapanca sendiri awalnya cuma ada 4 karakter, 4 orang, yaitu Andi Adinata, Alia Adelia, sama sepasang kakak adik kembar perempuan, yaitu Nana Aruna dan Utami Rika. Nah, pada tanggal 1, 3, dan 5 Agustus kemarin, anggota keluarga Mahapanca yang baru telah muncul, telah debut. Nah, siapa sih mereka? Yang pertama ada si rambut biru dingin, Lumi Celestia. Dari video perkenalan yang gue lihat, karakter dia ini kalem, pemalu banget, dingin juga. Pokoknya temanya cool and elegant, cool, shy and elegant gitu. Next ada Bli yang hype. Wah, ini karakter yang sangat ekspresif dan hiperaktif. Namanya adalah Zen Gunawan. Di video perkenalan ya yang gue lihat, yang gue inget juga dia asalnya dari Bali dan dia hyperaktif. Emang orangnya aktif banget dan asik sih, tapi mungkin kalian harus nonton sendiri biar mengerti. Dan yang terakhir ada bidadari dari Kayangan. Nah loh, namanya siapa? Namanya Nia Redalion. Dia perempuan dengan sifat dan karakter yang kalem tapi nggak begitu pemalu. Mungkin bisa dibilang di atasnya, bukan di atas, mungkin di bawahnya Lumi Celestia. Kalau Lumi Celestia itu kan malu, pemalu banget, kalem banget dan segala macam. Yang dingin-dingin tuh Lumi Celestia banget. Itu kan dia ada di atas. Nah, bawahnya mungkin si Nia Redalion. Jadi dia malunya nggak terlalu banget, dinginnya juga nggak terlalu banget, dan ya begitulah. Nah, mungkin emang harus lihat sendiri sih. Gue taruh link mereka di bawah ya, jadi bisa langsung cek aja. Nah, jadi kan gue kasih julukan tuh. Nah, itu sih julukan yang gue buat sendiri setelah ya melihat video perkenalan mereka itu. Jadi ya don't quote me on that, karena itu julukan yang gue bikin sendiri. Mungkin mereka ada julukannya sendiri yang udah official, tanda kutip official lah. Jadi untuk kalian para penonton virtual YouTuber, apalagi fansnya Mahapanca ya kan, yang suka Andi Adinata, yang suka Ali Adelia, siap-siap nih, bakalan datang banyak konten baru dari keluarga baru Mahapanca ini. Nah, untuk penonton VTuber yang nggak terlalu fokus atau fans banget sama beberapa orang, kayak gue contohnya, kayak gue ya kan, jadi nontonnya siapa aja gitu, bahkan yang dari Jepang atau Cina atau Korea pun ditonton gitu, tapi nggak terlalu ngefans banget. Ya, siap-siap makin banyak pilihan atau hiburan yang bakal datang sih dari dunia virtual YouTuber ini. Karena gue sendiri pun udah pusing lihat VTuber banyak banget dari Cina, Jepang terutama, Korea, ada Nijisanji Indonesia. Kalau nggak salah di Amerika, pokoknya banyak deh. Bisa dibilang udah lumayan internasional lah ya. Nah, itu udah pusing banget deh. Jadi ya mau nonton, jadi kalau mungkin ada yang sama kayak gue, jadi nggak fans banget sama beberapa virtual YouTubernya, jadinya nonton semua gitu. Mungkin ada yang sama, karena gue kan nontonnya sekilas atau kayak dia lumayan lucu tonton, tapi nggak ngefans banget gitu. Ngerti kan? Nih maaf aja nih ngomongnya agak belepotan, karena maklum lah, baru pertama kali sih bikin berita gini. Oke, next. Ini berita terakhir dan penutup untuk video pertama kali ini, datang dari Nijisanji ID. Wah. Nah, siapa sih yang nggak tahu Nijisanji ID ya kan? Di Indonesia, apalagi di kalangan penonton VTuber Indonesia tuh, Nijisanji ID tuh udah dikenal banget ya kan. Mereka mengumumkan ya, seperti yang kalian lihat fotonya. Foto nggak tuh, Sundanya keluar. Seperti yang kalian lihat fotonya, mereka baru aja mengumumkan tanggal dan waktu debut 3 karakter baru dari Nijisanji ID nih. Kalau yang nggak tahu dan belum tahu, ini berarti jadi generasi keempat dari Nijisanji Indonesia. Nah, karena saat video ini dibuat belum ada info apa-apa mengenai mereka, jadi kita cuma bisa ngira-ngira aja karakternya bakal kayak gimana. Kalau gue secara pribadi, karakter perempuan ini yang namanya Edna Crimson ini karakternya mungkin anak yang asik gitu ya, anak remaja yang asik, yang terbuka, yang pokoknya bisa dibilang sok asik tapi not in a bad way. Jadi sok asiknya tuh bagus gitu, enak. Nah, kalau untuk yang Bonivier Pranaja ini karakternya kayak bapak-bapak banget,
Tapi Niji Sanji sendiri bilang sih kalau karakter Bonivier ini suka mancing gitu. Jadi kayak oke, karakter sifat baru. Dari yang gue lihat komennya banyak orang berekspektasi, berharap Bonivier ini memiliki jiwa jokes bapak-bapak, jokes receh bapak-bapak gitu. Ya nggak tahu juga sih. Tapi kayaknya lucu sih. Yang terakhir ada Siska Leontine, entah kenapa pakai Y di situ. Ya dari desainnya sih kayak poluan tipe-tipe One-chan gitu, One-san mungkin dia jadi berarti karakternya sifatnya kalem dan ya tau lah ya, sifat-sifat cool elegan gitu loh. Nah, jadi habis nonton video ini langsung aja cek channel mereka, nanti gue taruh linknya di deskripsi. Ya, jadi itu dia berita mingguan untuk kali ini, weekly untuk kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau memang banyak peminatnya, nanti bakal dibikinin lagi, dan mungkin kalian bisa komen di bawah kalau ada berita yang pengen gue cari tahu, gue riset dan gue informasikan mungkin segimana-gimananya dan segala macam. Ya, jangan lupa subscribe, like, comment, share dan segala macamnya. Smash that bell button. And thank you for watching. This has been New Meko for today's weekly news. And I will see you again next week. Mata ao yone. Bye bye. Sayonara.